Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa saudara sekalian. Saya Suprapto. Pada kesempatan ini akan membicarakan tentang topik penting dari kalkulus, yaitu tentang penggunaan line dari integral tentu dalam volume benda putar. Saya katakan penggunaan line karena saya yakin bahwa di bagian sebelumnya itu sudah dibicarakan penggunaan lain dari integral tentu atau integral Riemann pada perhitungan luas area di bawah sebuah kurva atau juga penggunaan integral pada penyelesaian persamaan diferensial. Volume benda putar. Dari judulnya kita bisa melihat ada dua kata kunci, yaitu volume, dan kata kunci kedua adalah benda putar. Istilah volume itu saya kira sudah familiar, yang diambil dari istilah asing volume, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah isi, yaitu suatu ukuran yang menunjukkan kapasitas dari sebuah objek 3 dimensi. Dan benda putar adalah suatu benda yang dihasilkan dari memutar dari objek yang lain. Dalam hal ini adalah objek kurva. Sebelum kita lanjutkan pada definisi yang formal, saya akan sampaikan bahwa banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari benda putar. Di antaranya adalah bola, tabung, kemudian silinder, ada bola lampu, dan seterusnya. Dan kalau kita perhatikan bahwa dari benda-benda yang saya sebutkan tadi ada common properties atau sifat-sifat yang sama dari benda-benda tersebut, yaitu apabila kita ambil penampangnya, maka penampangnya akan berbentuk sebuah lingkaran. Benda putar bisa dihasilkan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan memutar sebuah kurva mengelilingi salah satu sumbu koordinat, bisa koordinat X, juga bisa koordinat Y. Kemudian, dari benda yang dihasilkan itu bisa merupakan benda yang sifatnya solid atau solid object, yaitu benda yang ada isinya, artinya tidak berongga, itu apabila yang diputar adalah sebuah area. Tetapi apabila yang diputar adalah sebuah garis saja atau kurva tertutup, bukan daerah tertutup, itu akan dihasilkan sebuah benda putar yang sifatnya berongga. Sehingga ketika penampangnya diambil, maka yang benda berongga tadi akan menghasilkan sebuah lingkaran. Tetapi kalau yang untuk solid object, itu penampangnya akan berupa sebuah lingkaran tertutup. Sesuai dengan judulnya, yaitu volume benda putar, maka dalam tema ini akan ada dua masalah penting. Yang pertama adalah bagaimana membuat sebuah benda putar itu sendiri dari sebuah kurva. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menentukan volume dari benda putar yang dihasilkan. Ada tiga cara yang sebenarnya bisa dilakukan untuk menentukan sebuah benda putar. Yang pertama adalah merupakan metode cakram atau disk method, bisa juga kemudian menggunakan metode kulit tabung, dan yang terakhir adalah menggunakan metode ring atau cincin. Dari ketiga metode yang saya sebutkan tadi, sebenarnya yang kedua dan yang ketiga itu bisa diturunkan dari metode yang pertama. Sebagai contoh misalnya, kalau kita mempunyai sebuah fungsi Y sama dengan fx, kemudian diputar terhadap sumbu X, maka kemudian batas-batasnya adalah nilai yang ada di dalam sumbu X. Sebut saja misalnya batas bawahnya adalah A
dan batas atasnya adalah B. Sehingga daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx dan sumbu koordinat X dan dua garis tegak X sama dengan A dan X sama dengan B itu adalah daerah yang akan diputar mengelilingi sumbu X secara penuh dalam arti 360 derajat minimal, sehingga akan menghasilkan sebuah benda putar 3 dimensi yang nanti akan kita tentukan volumenya. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ada 3 metode atau pendekatan yang digunakan untuk menentukan volume benda putar, khususnya yang mengelilingi sumbu koordinat X, yaitu dengan pendekatan disk. Jadi kalau kita mempunyai sebuah fungsi Y sama dengan Fx, kemudian kita akan menentukan daerah yang akan diputar. Jadi harus ada batas bawah dan batas atas yang biasanya disimbolkan dengan garis vertikal X sama dengan A dan garis vertikal X sama dengan Y. Sehingga kalau digambarkan seperti ini, yaitu sumbu X dan Y, sumbu koordinat, kemudian fungsi Y sama dengan Fx dan batas bawah X sama dengan A, kemudian X sama dengan B. Sehingga daerah yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X, kemudian sumbu koordinat X, dan dua garis vertikal X sama dengan A dan X sama dengan B, itu adalah daerah yang akan diputar seputar sumbu X. Karena tadi saya katakan bahwa metode yang digunakan adalah metode disk, maka dari interval nilai X sama dengan A dan X sama dengan B itu akan dilakukan suatu partisi. Sebut saja misalnya partisi untuk daerah persegi panjang dengan lebar delta X, kemudian tingginya adalah Fx. Volume benda putar keseluruhan itu ditentukan dengan cara melakukan penjumlahan dari disk yang dihasilkan dari memutar persegi panjang kecil dari hasil partisi. Sehingga kalau partisinya dibuat cukup kecil, mendekati 0, maka terjadilah suatu pendekatan yang kontinu. Jadi nilainya tidak lagi diskrit, melainkan adalah nilai kontinu dari X sama dengan A dan X sama dengan B, maka kemudian volumenya adalah V sama dengan integral dari A sampai dengan B, karena tadi adalah menjumlahkan disk kecil, yaitu berupa tabung yang tingginya adalah delta X dan jari-jarinya adalah Fx, maka kemudian di sini merupakan integral dari luas alasnya adalah berupa luas lingkaran, yaitu pi kali Fx dalam kuadrat, kemudian dikalikan dengan tinggi delta X, maka kemudian kalau didekati dengan limit, hasilnya adalah integral dari A sama dengan B, pi Fx dalam kuadrat dx. Jadi disinilah penggunaan integral Riemann atau jumlahan Riemann yang tadinya menggunakan nilai-nilai diskrit, kemudian didekati dengan sebuah pendekatan kontinu yang menghasilkan suatu integral dengan nilai-nilai yang kontinu. Selanjutnya saya akan berikan sebuah contoh, yaitu sebuah fungsi yang sederhana dengan definisi Y sama dengan X kuadrat plus 1, kemudian batas bawahnya adalah X sama dengan 1, dan batas atasnya adalah X sama dengan 2.
Sehingga kalau digambarkan akan terlihat seperti ini. Ini adalah sumbu Y-nya, sumbu X, dan ini adalah fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1, dan batas bawahnya adalah X sama dengan 1, dan batas atasnya adalah X sama dengan 2. Jadi daerah yang akan diputar seputar sumbu X adalah daerah yang dibatasi oleh fungsi atau parabola Y sama dengan X kuadrat plus 1, dan garis X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan sumbu koordinat X. Jadi kalau kemudian menggunakan rumus yang tadi sudah ditentukan bahwa volume dari benda putar yang dihasilkan adalah bisa dihitung dari integral pi kali integral 1 sama dengan 2 X kuadrat plus 1 dalam kuadrat dx. Nah, selanjutnya adalah hanya merupakan perhitungan-perhitungan aljabar biasa. Apabila kita sudah terbiasa dengan penurunan integral tertentu, maka volume yang sudah didefinisikan ini akan bisa dihitung dengan mudah. Bagian kedua adalah menentukan volume benda putar mengelilingi sumbu Y. Jadi kalau misalnya kita mempunyai sebuah fungsi Y sama dengan fx dan akan diputar mengelilingi sumbu Y, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengkonvert atau merubah bentuk fungsi yang tadinya adalah Y sama dengan fx, kita rubah ke dalam bentuk X sama dengan fy. Jadi yang tadinya adalah Y itu adalah fungsi fx, maka kalau akan diputar mengelilingi sumbu Y harus dikonversi dulu menjadi bentuk X sama dengan fy, sehingga kemudian kita akan mempunyai bentuk seperti ini. Misalnya tadi adalah ini Y sama dengan fx yang sudah kita konversi ke X sama dengan fy, sehingga batas-batas daerah yang akan diputar adalah fungsi itu sendiri, yaitu X sama dengan fy, dan sebuah garis horizontal sebagai batas bawah integral, yaitu Y sama dengan A, kemudian batas atasnya adalah Y sama dengan B. Sehingga disk yang akan dihasilkan itu akan berupa tabung dengan luas alas berupa lingkaran yang jari-jarinya adalah fy dengan tinggi tabung sebesar delta y, karena nilai yang digunakan untuk integrasi adalah nilai-nilai yang berada di dalam sumbu y, sehingga volume benda putar yang dihasilkan bisa dihitung dengan menggunakan rumus pi integral dari A sampai dengan B fy di dalam kuadrat dy. Sebagaimana dalam bagian pertama, yaitu volume benda putar yang dihasilkan dengan mengelilingi sumbu X, pada bagian kedua pun juga akan diberikan sebuah contoh, yaitu menggunakan fungsi Y sama dengan X kuadrat yang akan diputar mengelilingi sumbu Y, sehingga harus dikonversi sebagai fungsi X sama dengan fy, maka dihasilkan X sama dengan plus minus akar Y. Akan tetapi karena bentuk ini adalah simetri, maka kemudian yang akan diputar itu adalah bagian yang positif. Jadi bisa kita ambil gambar seperti ini misalnya. Ini adalah bagian yang positif, yaitu X sama dengan akar Y saja yang di bagian kanan di kuadran pertama. Kemudian batas bawahnya misalnya kita ambil Y sama dengan 0 atau sumbu X, yaitu di sini adalah Y sama dengan 0, dan batas atasnya misalnya kita ambil Y sama dengan 2. Sehingga volume dari benda putar yang dihasilkan dengan memutar fungsi Y sama dengan X kuadrat
atau X sama dengan plus akar Y terhadap sumbu Y akan bisa dihitung dengan menggunakan rumus V sama dengan Pi integral 0 sampai dengan 2 akar Y di dalam kuadrat dy, atau sama dengan Pi kali integral 0 sampai dengan 2 Y dy. Dan ini akan sangat mudah dicari solusinya. Bagian ketiga akan menjelaskan bagaimana menentukan volume benda putar yang dihasilkan dengan memutar area yang dibatasi oleh dua buah kurva dan batas bawah dan batas atas. Berbeda dengan yang bagian pertama dan kedua, kalau bagian pertama dan kedua adalah memutar area yang dibatasi oleh sebuah kurva dan salah satu sumbu koordinat dan dua buah garis batas bawah batas atas. Tetapi kalau yang bagian ketiga adalah memutar area yang dibatasi oleh dua buah kurva. Nah, untuk bagian ketiga ini sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan aturan yang pertama atau bagian pertama. Tergantung apakah daerah yang akan diputar itu mengelilingi sumbu X atau yang mengelilingi sumbu Y. Kalau yang sumbu putarnya adalah sumbu X, berarti bisa digunakan bagian pertama, hanya saja kita melakukannya dengan menerapkan aturan 2 kali. Jadi yang pertama adalah menentukan volume benda putar hasil perputaran kurva yang paling atas. Jadi kalau benda yang dihasilkan itu tentunya akan mempunyai volume lebih besar. Kemudian kita bisa juga menghitung volume benda putar yang dihasilkan dengan memutar kurva yang berada di bagian bawahnya. Jadi dari situ akan diperoleh dua buah volume, sehingga volume yang dikehendaki adalah volume benda putar yang dihasilkan dengan memutar kurva bagian luar dikurangi dengan volume benda putar yang dihasilkan dengan memutar kurva bagian dalam. Kalau digambarkan, maka akan berupa seperti ini. Jadi, kalau saya mempunyai sebuah kurva Y sama dengan Fx, itu adalah kurva bagian atas atau bagian luar, dan Y sama dengan Gx, itu adalah kurva bagian bawah atau dalam. Kemudian batas bawahnya adalah X sama dengan A, dan batas atasnya adalah X sama dengan B, sehingga area atau daerah yang akan diputar mengelilingi sumbu X adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah kurva tadi dan dua buah garis vertikal X sama dengan A dan X sama dengan B. Ini adalah daerah yang diarsir. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa volume yang akan dicari itu bisa dihasilkan dengan menentukan volume yang pertama, yaitu V1 sebut saja, yaitu integral dari A sampai dengan B, Pi kali Fx dalam kuadrat dx. Kemudian dihitung juga V2, yaitu volume untuk kurva yang di bawah. Dengan cara yang sama, maka hasilnya adalah integral dari A sama dengan B, karena batas bawah batas atasnya sama, Pi dikalikan dengan Gx di dalam kuadrat dx. Jadi volume benda putar yang dihasilkan dengan memutar daerah yang diarsir ini akan sama dengan V sama dengan V1 dikurangi V2. Untuk lebih memperjelas konsep, maka di bagian ini pun akan diberikan contoh, yaitu menentukan benda putar atau volume benda putar yang dibatasi oleh dua buah kurva. Kurva pertama adalah
Y sama dengan 2, yaitu sebagai kurva yang di bagian atas, kemudian Y sama dengan min X plus 2, itu adalah kurva yang di bagian bawah, dan batas-batas bawahnya adalah X sama dengan 0 atau sumbu Y, dan X sama dengan 2. Jadi kalau saya buat gambarnya, maka akan kelihatan seperti ini. Ini adalah sumbu Y, sumbu X, kemudian ini adalah garis Y sama dengan 2, dan ini adalah garis atau kurva Y sama dengan min X plus 2, kemudian batas bawahnya adalah X sama dengan 0, dan batas atasnya adalah X sama dengan 2. Jadi daerah yang diputar adalah berupa segitiga yang dibatasi oleh Y sama dengan 2, kemudian Y sama dengan min X plus 2, dan X sama dengan 2. Karena benda putar yang dihasilkan adalah dengan cara memutar area tadi mengelilingi sumbu X, maka tentunya segi 4 atau persegi panjang yang dibuat dalam hal ini adalah segi panjang yang vertikal dengan mempartisi daerah di sumbu X dari 0 sampai dengan 2. Kemudian volume yang dihasilkan bisa langsung kita tuliskan seperti ini, tidak seperti pada pembahasan sebelumnya. Di dalam konsep kita melakukan 2 perhitungan volume, tapi kemudian bisa disederhanakan sebagai satu kesatuan karena mempunyai konstanta yang sama yaitu Pi, sehingga dihasilkan V sama dengan Pi kali integral 0 sampai dengan 2 dari 2 dikuadratkan dikurangi min X plus 2 dikuadratkan dx. Jadi kalau disederhanakan maka akan diperoleh V sama dengan Pi integral 0 sama dengan 2 X kuadrat min 4X plus 2 dalam kuadrat, kemudian dimanipulasi, maka hasilnya akan menjadi V sama dengan Pi integral 0 sama dengan 2. Tadi ada konstanta 4, kemudian ada minus 4, berarti saling menghilangkan, dan yang tersisa adalah min X kuadrat plus 4X, sehingga hasilnya adalah min integral dari Pi kali integral 0 sama dengan 2 dari min X kuadrat plus 4X dx. Bagian berikutnya adalah menentukan volume benda putar dengan memutar daerah yang dibatasi oleh 2 buah kurva yang dinyatakan dalam bentuk X sama dengan Fy, sebut saja adalah itu kurva yang bagian kanan, dan X sama dengan Gy itu adalah kurva yang di sebelah kiri. Sehingga kalau diputar mengelilingi sumbu Y, maka benda yang dihasilkan akan lebih besar yang di sebelah kanan, yaitu kurva X sama dengan Fy dibanding dengan X sama dengan Gy. Jadi kalau saya gambarkan, maka akan diperoleh sebuah gambaran seperti ini. Yang pertama adalah yang bagian kanan itu X sama dengan Fy, kemudian yang bagian kirinya adalah X sama dengan Gy, dan batas bawahnya adalah sebuah garis horizontal Y sama dengan A, dan batas atasnya adalah garis horizontal Y sama dengan B. Maka daerah yang diarsir itu adalah daerah yang akan diputar mengelilingi sumbu Y, sehingga
volume yang dihasilkan bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan Pi dikalikan integral dari A sampai dengan B dari Fy di dalam kuadrat dikurangi Gy di dalam kuadrat dy, karena nilai-nilai integralnya adalah berada di dalam sumbu koordinat y. Contoh untuk bagian yang keempat ini adalah suatu daerah yang dibatasi oleh kurva x sama dengan y kuadrat dan x sama dengan 4. Kemudian batas bawahnya adalah y sama dengan 0 atau sumbu x, dan batas atasnya adalah y sama dengan 2. Jadi secara gambar maka akan terlihat seperti ini. Yang kita ambil adalah yang berada di kuadran pertama, karena batas bawahnya adalah sumbu x atau y sama dengan 0. Dan kurva yang di sebelah kanan adalah x sama dengan 4. Maka daerah yang diarsir itu tadi batas atasnya adalah y sama dengan 2, adalah daerah yang dibatasi oleh kurva x sama dengan y kuadrat, kemudian x sama dengan 4, garis horizontal y sama dengan 0, dan garis horizontal y sama dengan 2. Daerah-daerah untuk integrasinya adalah nilai yang berada di interval sumbu y, sehingga volume yang dihasilkan itu bisa dirumuskan sebagai V sama dengan Pi kali integral dari 0 sama dengan 2 dari x sama dengan 4, yaitu 4 dikuadratkan dikurangi kurva yang di sebelah kiri, yaitu x sama dengan y kuadrat, sehingga y kuadrat dikuadratkan dy. Itu adalah merupakan volume dari daerah yang dibatasi oleh x sama dengan y kuadrat, x sama dengan 4, kemudian batas bawah y sama dengan 0 dan y sama dengan 2 sebagai batas atas, diputar sekitar sumbu y. Selanjutnya itu adalah perhitungan aljabar biasa yang bisa diselesaikan dengan mudah. Sudah dijelaskan tentang bagaimana cara menentukan volume benda putar, yaitu yang pertama adalah dengan melakukan pemutaran area terhadap sumbu x, yang kedua adalah pemutaran area yang dibatasi oleh kurva tunggal terhadap sumbu y, berikutnya adalah memutar daerah yang dibatasi oleh dua buah kurva terhadap sumbu x, dan bagian keempat adalah memutar daerah yang dibatasi oleh dua buah kurva terhadap sumbu y. Keempat cara tadi itu semuanya menggunakan pendekatan yang pertama, yaitu dengan pendekatan disk atau cakram. Untuk pendekatan yang menggunakan kulit tabung itu sebenarnya merupakan permasalahan yang diselesaikan ketika kita mempunyai sebuah fungsi dalam bentuk y sama dengan fx, kemudian akan diputar terhadap sumbu y tanpa harus melakukan konversi terhadap fungsi tersebut, yaitu x sama dengan fy, akan tetapi tetap menggunakan fungsi y sama dengan fx, dan nilai integralnya adalah yang berada di dalam sumbu x. Maka kemudian yang terjadi adalah bahwa volume yang dihasilkan adalah merupakan jumlahan dari kulit tabung hasil partisi terhadap daerah nilai integral yang ada di dalam sumbu x.
Kemudian untuk pendekatan yang ketiga, yaitu yang pendekatan ring, itu sebenarnya adalah merupakan cara lain dari permasalahan untuk menentukan volume benda putar yang diperoleh dengan memutar area yang dibatasi oleh dua buah kurva. Jadi kalau yang pendekatan pertama adalah dengan menghitung masing-masing volume yang dihasilkan dengan memutar masing-masing kurva, kemudian dicari selisihnya. Tetapi kalau yang pendekatan dengan ring itu adalah dengan menjumlahkan luasan-luasan yang ada di dalam ring, di mana ketebalan ring itu adalah merupakan selisih antara nilai fungsi yang di luar dengan fungsi yang ada di dalam. Sehingga kemudian kalau diputar, itu akan menghasilkan sebuah komponen-komponen berupa cincin, yaitu hasil dari sebuah partisi untuk nilai-nilai dari nilai integral bisa berada di sumbu X, bisa berada di sumbu Y, tergantung pada sumbu putar yang digunakan. Jadi pada kesempatan ini memang yang dibicarakan adalah lebih ditekankan pada pendekatan yang pertama, yaitu dengan menggunakan pendekatan disk atau cakram. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini maka permasalahan yang dihadapi di dalam penggunaan integral tertentu atau integral Riemann, khususnya dalam menentukan volume benda putar, itu akan bisa lebih mudah dan jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.